selamat di rumah. Kembali lagi di channel saya, Veronica David. Video kali ini aku mau nepatin janji aku untuk menjawab pertanyaan apa yang aku pilih setelah divonis gagal ginjal akut. Tentu ketika divonis gagal ginjal kronik stadium 5, bisa campur aduk, ada shock, lemas pastinya, bingung, nggak tahu langkah apa yang harus aku ambil. Sementara seperti di video aku sebelumnya, racun aku tuh naik dibarengi dengan HB yang turun. Jadi kondisinya itu karena masih benar-benar shock, belum bisa terima, aku menyibukkan diriku dengan tetap masuk kerja. Walaupun sebenarnya setiap pagi itu aku bangun dengan penuh perjuangan. Karena semalam nggak bisa tidur dan psikis aku juga terganggu. Begitu juga dengan racun yang mengalir dalam darah. Jadi seperti merusak otak juga. Setiap kali ada orang yang ngomong, aku akan susah nangkap atau mencernanya. Kemudian pada hasil lab di urea 188 dan kreatinin 11,85, dokter sudah menganjurkan aku untuk cuci darah. Dengan kondisi yang drop, benar-benar drop dan kurang pengetahuan untuk cuci darah, karena yang selama ini saya tahu, cuci darah itu adalah sesuatu yang buruk dan menakutkan. Yang bilang kondisinya kalau cuci darah itu semakin buruk dan tergantungan, pokoknya buruk lah dan menakutkan. Sampai lupa kalau yang menakutkan itu, bahkan yang lebih menakutkan itu kondisiku kalau benar-benar tidak diberi pertolongan pertama. Dan akhirnya aku menyerahkan diri untuk dibawa ke rumah sakit. Dan penanganan yang aku pilih itu yaitu cuci darah. Jam 9 malam aku dibawa ke IGD. IGD dengan membawa hasil laboratorium yang terakhir, berhubung IGD Rumah Sakit Tangan 7 itu yaitu tempat aku cek darah dan konsultasi dengan dokter, jadi langsung diterima untuk diambil tindakan besok paginya. Dan ternyata besok paginya itu si Mino yang di video pertama aku singgung itu nggak bisa langsung dipakai. Jadi si Mino itu harus eh, setelah operasi kecil Mino itu kita tuh harus latihan tangan lagi hand grip nih seperti yang di bawah ini untuk mematangkan si Minonya supaya dia kuat dan bisa jadi akses keluar masuknya darah ketika cuci darah. Jadi aku itu pasang kateter atau kateter double lumen atau yang disebut dengan kateter vena. Nah, yang adalah pipa atau selang atau kateter vena yang dimasukkan ke pembuluh vena di leher atau pangkal paha. Biasanya hanya untuk hemodialisis sementara, sekitar 3 bulan gitu, karena memang nggak bisa lama-lama, bisa infeksi, dan itu beberapa cerita aku udah di ruang hemodialisa nih. Kalaupun itu di bios lokal, itu masih terasa sih sakitnya. Kemudian teman-teman tahu nggak, itu jarumnya gede banget. Teman-teman tuh bisa lihat ya. Beda dengan jarum infus. Kemudian pada saat pemasangan kateter itu hmm, sakit, tapi setelah itu setelah cuci darah sebenarnya nggak ada perasaan sakit atau gimana, hanya aja ketika selangnya itu dibuka dialirin darahnya itu kayak terasa kesudat gitu sih, kayak eh, teman-teman pernah nggak sih eh, apa minum pakai sedotan terus airnya mau habis jadi kayak gini gitu kan, kadang jadi kita ngerasa kayak ngilu. Nah kemudian untuk dialisis yang pertama itu waktunya 3 jam, dialisis kedua itu 4 jam, yang ketiga sampai seterusnya itu 5 jam, kecuali kondisi tertentu seperti pendarahan. Nah kemudian setelah dialisis pertama itu perasaannya enak banget, sejuk, dan langsung minta tidur karena udah lama nggak tidur, kayak dikasih obat tidur banyak banget pokoknya. Nggak selalu sebenarnya aku mempertahankan kondisiku dengan 100.
88 ureum. Lalu kalau aku masih mempertahankan ureumku di 188, itu akan memperburuk kondisiku. Bisa jadi kehilangan nyawa juga. Jadi poin yang aku mau sampaikan di sini, ketika hasil diagnosa sudah ditegakkan dan ya ditegakkan gagal ginjal kronik stadium 5 dan upaya sudah dilakukan tapi racun juga belum turun. Pertolongan pertama pada kondisi tersebut adalah pemecahan racun dari dalam darah atau hemodialisa. Itulah penanganan pertamanya. Karena kalau di kondisi yang kemarin, urem 188, kalau seseorang mempertahankan itu, bisa jadi kondisinya lebih buruk ya daripada aku. Bisa jadi karena berbagi di ruang hemodialisa dengan teman-teman yang sudah cuci darah juga, mereka itu masuk dalam kondisi yang sudah koma, sudah tidak mengenali orang-orang di sekitarnya, sudah menunggu. Nah, seperti itu. Jadi, kalau saran saya, pertolongan pertama, kalau memang sudah stadium 5, pemisahan racun dari dalam darah sudah perlu dilakukan sebelum resikonya semakin berat. Entah itu nanti setelah pertolongan pertama, teman-teman ada memikirkan alternatif lain, pengobatan alternatif lain. Dan biasanya pun kalau ada alternatif lain, pengobatan alternatif lain, itu dilakukan berbarengan dengan cuci darah. Jadi aku mau nyemangatin teman-teman yang sedang menonton, mungkin kondisinya sama seperti aku, sudah cuci darah, tetap semangat ya kita. Apapun alasannya, menyerah bukanlah menjadi pilihan yang buruk. Oke, masih seputar di terapi pengganti ginjal. Jadi dari sekian banyak fungsi ginjal ini, di video pertama kita sudah bahas kan, terapi pengganti ginjal ini hanya menggantikan 2 fungsi ginjal. Ya, jadi dari sekian banyak fungsi ginjal yang kita bahas di video pertama itu, terapi pengganti ginjal itu hanya menggantikan 2 fungsi ginjal. Teman-teman bisa ngebayangin kayak gimana luar biasanya Tuhan kita. Organ sekecil kepala tangan itu memiliki banyak tugas. Jadi teman-teman yang masih memiliki ginjal yang normal, baik itu 1 ataupun 2, jaga ya. Oke. Adapun fungsi terapi ginjal yang menggantikan ginjal, yang pertama itu buang cairan yang berlebih. Yang kedua, membuang zat sisa metabolisme. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, membuang cairan yang berlebih. Jadi jumlah minuman yang kita minum digunakan seperlunya. Cairan yang berlebih yang seharusnya dibuang melalui urin, diambil alih oleh mesin dialiser ini. Karena fungsi ginjal yang sudah mengecil tadi sudah terganggu fungsinya dalam mengatur cairan yang dibuang melalui urin biasanya. Emang kenapa sih kalau nggak ditarik gitu ya melalui mesin dialiser akan terjadi pembengkakan atau edema seperti di kaki, di perut, di organ lain seperti paru atau jantung. Karena salah satu fungsi ginjal kan mengatur cairan. Itu dia. Kemudian yang kedua, membuang zat sisa metabolisme. Atau sering kita bilang membuang racun. Seperti yang kita bahas di video pertama, apabila zat sisa metabolisme pada pasien tidak dibuang, kan membahayakan kondisi pasien. Yang kadang bisa terjadi gatal-gatal, seperti aku ini. Gatal, merah, bengkak, dan muntah bahkan sampai hilang kesadaran. Terus setelah cuci darah gimana? Gimana hidupnya? Setelah menyandang predikat sebagai pasien hemodialisa, aku harus mengikuti aturan-aturan termasuk menghadapi efek samping dari dialisis itu sendiri. Jadi seperti yang aku katakan tadi, menyerah bukanlah pilihan yang tepat. Baiklah, itu tadi bagaimana aku memilih penanganan dan sedikit cerita aku pada terapi ginjal itu. Jadi adapun terapi pengganti ginjal itu tidak dapat menyembuhkan gagal ginjal kronik
hanya saja mengambil alih beberapa fungsi ginjal. Sampai di sini dulu ceritanya. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dadah. Bagi sahabat di rumah, jangan lupa bahagia. Jaga kesehatan ya.